Salam, selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan Losli Yusuf di sini dan kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu, mari ajak kita untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan beribadah, kiranya Tuhan boleh tolong, berkati dan pimpin sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, hati kita bersuka cita karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kita bisa bersuka cita karena Yesus yang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bersyukur, bagaimana hidup bersuka cita di dalam Tuhan. Mari Losa ajak kepada kita untuk menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Ya, 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 ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena Yesus yang boleh mengubah hati kita. Ya, 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 ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, semuanya Losa ajak kepada kita untuk berdiri ya. Mari kita pujikan sekali lagi. Ya, 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 ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi kita pujikan dengan lebih semangat lagi. Ya, 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 ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, kita bersyukur sekali bahwa Tuhan boleh menolong setiap anak-anak dan Lose, semua orang Kristen, meskipun dalam suasana yang masih pandemi, banyak orang menderita di luar sana, tetapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh berkecil hati. Kita boleh bersuka karena apa? Karena Tuhan yang memberikan sukacita di dalam hidup kita. Lose ajak kepada kita untuk menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Kenapa? Karena Yesus yang telah mati bagi aku, bagi kamu, dan bagi semua orang yang telah percaya diberikan penghiburan di dalam Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini. Oh sukacitaku sejak berjumpa Juru Selamatku, yaitu Yesus Kristus Allah sendiri. Sukacitaku, sejak jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan makin baik. Sukacitaku penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus ada.
Sekali lagi. Oh, sukacitaku pada Bapa dan jumpa Yesus. Oh, sukacitaku pada Bapa ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Pada siapa? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Haleluya, terpujilah Allah kita yang telah membuat kita bisa bersukacita karena di dalam Yesus kita telah dimerdekakan dan kita tidak boleh khawatir akan apapun juga. Karena apa? Meskipun kita pergi dimanapun kita berada, di gunung, di lembah, kita bersukacita karena Dia beserta dengan kita. Allah yang Immanuel selalu menolong Lose, menolong anak-anak, dan menolong semua yang boleh berserah kepada Tuhan saja. Mari kita akan angkat satu lagu lagi. Udah tidak di gunung yang tinggi, lewat di lembah, gunung-gunung semua kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Tidak, gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Tidak, gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melintas padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku, karena kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena apa? Karena Engkau Yesus. Sekali lagi, karena Engkau Yesus. Haleluya. Tuhan boleh memberkati setiap kita. Dan lebih lagi, sebentar lagi kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati, kita akan angkat pujian semua baik.
Semua apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, semuanya baik dan kita mau percaya di dalam jalan Tuhan. Dari semula belum sedangkan hidupku dalam tangan, dalam rencana indah kau siapkan masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Allah yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh telah baik. Kau jadikan hidupku berarti. Anak-anak percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya baik dan engkau harus beriman kepadanya. Kau siapkan masa depan yang penuh harapan. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kepada hambanya, Lause persilakan. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa kita ketemu lagi. Nah, sekarang Lause ajak kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah online kita pada pagi hari ini. Yuk semuanya duduk dengan baik, lipat tangannya, tutup matanya, konsentrasi. Tidak lagi bicara dengan siapapun selain berdoa kepada Tuhan. Oke, yuk Lause akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh belajar tentang firman-Mu. Tuhan, berkatilah telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa benar-benar mengerti akan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang membantu kami memahami apa yang Engkau maksudkan lewat firman yang kami dengar atau kami baca pada pagi hari ini. Berkati Lause juga yang akan membagikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara lewat lidah mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, nanti kalau ada dengar sedikit suara-suara anak kecil atau bayi, itu suara anaknya Lause, Daru. Mungkin dia juga mau ikut bercerita bareng Lause, dia ada di sini tapi nggak masuk kamera ya. Jadi adik-adik tetap konsentrasi ya, oke? Nah, adik-adik, Lause mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah merasa takut? Ada yang pernah merasa takut? Oke, Lause juga angkat tangan.
Lausa juga pernah merasa takut. Nah, adik-adik takutnya itu kenapa sih biasanya? Adik-adik takut sama apa? Atau takut sama siapa coba? Oke, langsung tebak ya. Beberapa anak maksudnya itu takut sama yang namanya gelap. Ya, ada nggak yang takut sama gelap? Kalau lampu kamar dimatiin, apalagi yang tidur sendiri, nggak sama mama papa atau nggak sama koko dede sendirian, begitu lampu dimatiin, mungkin pertama kali langsung mikir, sepertinya ada bayangan gitu ya, langsung mikir yang macem-macem gitu kan. Ada suara sedikit, ada korden yang kena angin sedikit, langsung mikirnya macem-macem gitu ya, langsung takut gitu ya. Tapi mungkin sekarang sudah nggak takut lagi karena sudah semakin besar dan udah lebih terbiasa. Mungkin ada yang masih takut. Nah, juga ada yang kalau malam atau gelap nggak berani ke kamar mandi, apalagi ke kamar mandinya terpisah dari kamar tidur kalian. Ada yang seperti itu? Ya. Nah, ada juga anak-anak yang takut sama petir atau petir guntur ya, gledek kalau orang Jawa bilang ya, kilat dan gledek gitu ya, wuar kalau hujan begitu, takut dari bamba gitu ya. Jadi ada yang takut sama petir sama gledek itu gitu ya, tapi mungkin ada juga yang nggak, biasa aja kok, ya beda-beda ya. Mungkin ada juga nih biasanya cewek-cewek nih takut sama hewan tertentu. Misalnya adalah ular. Kalau ada ular langsung bisa tuh naik ke jendela begitu, naik ke jendela ke atas meja gitu ya. Saking takutnya gitu, teriak-teriak gitu, bisa nabrak gitu ya. Nah, mungkin kalau ini bukan ular aja, mungkin ada yang takut kecoa, ada yang takut apa lagi ya? Ayam mungkin karena pernah dipatok. Atau takut beberapa hewan lainnya ya gitu ya. Ada yang juga yang geli sama tikus, kecoa, cicak gitu ya. Nah, yang baru-baru ini juga banyak anak-anak yang juga takut sama virus corona gitu ya. Aduh, takut kena. Terus kalau misalnya orang tuanya kena, udah takut juga, aduh nanti papa mamaku gimana gitu ya. Oke, nah itu kan tadi adik-adik. Kalau Lausa Meni punya nggak rasa takut? Lausa Meni juga punya rasa takut. Nah, baru-baru ini nggak terlalu jauh berbeda sama kalian. Lausa itu takut sama virus corona. Bukan takut yang gimana-gimana. Lausa tuh takut kalau misalnya Lausa sampai kena atau suami Lausa kena. Aduh, sedih. Kenapa? Kami di rumah cuma bertiga. Lausa, suami Lausa, sama Daru. Gitu. Nah, kalau misalnya kena, nanti siapa yang rawat? Atau anak Lausa masih kecil, masih bayi, Lausa takut. Nah, jadi setiap kita itu punya rasa takutnya masing-masing. Nah, perasaan takut ini ternyata juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena waktu itu mereka mengalami keadaan yang tidak baik, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan mengancam hidup mereka, sehingga mereka merasa takut. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar di pagi hari ini tentang Roh Kudus memberi keberanian. Apakah jemaat yang tadi Lausa bilang itu nanti mengalami keberanian? Nah, adik-adik dengarkan sampai habis ya ceritanya ya. Nah, rasa takut jemaat atau murid-murid Tuhan di Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus naik ya, yang ada di Alkitab itu, mereka murid-murid Tuhan itu takut. Kenapa? Karena satu ketika Petrus dan Yohanes itu pergi ke Bait Allah. Singkat cerita, mereka ketemu nih sama seorang yang berusia lebih dari 40 tahun itu lumpuh. Dan dia biasanya digotong orang ke gerbang, salah satu gerbang Bait Allah yang namanya Gerbang Indah, untuk mengemis, minta sedekah di situ. Ada yang tahu ya, kadang-kadang ada di lampu merah atau di pinggir jalan orang-orang yang nggak bisa berjalan, orang-orang yang cacat gitu, yang sengaja dibawa untuk minta gitu. Terutama kalau di Jakarta atau di kota-kota besar ya, kalau di Pangkal Pinang, Lausa sih jarang lihat. Itu suara Daru, dia ikutan cerita, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Nah, Petrus dan Yohanes ini, mereka nggak punya uang untuk memberikan sedekah, tapi mereka punya kuasa atas nama Yesus Tuhan untuk menyembuhkan orang
yang lumpuh itu, dan mereka menyembuhkan orang itu juga percaya dan mau disembuhkan. Akhirnya orang itu bisa berdiri dan bisa berjalan. Dan orang-orang bertanya, kok bisa Petrus yang adalah seorang nelayan, orang yang tidak sekolah, kok bisa melakukan itu? Orang-orang bingung. Itulah waktu di mana Petrus memakai kesempatan itu untuk memberitakan tentang Yesus. Bukan aku yang hebat, bukan aku yang melakukan magic, tetapi aku berdoa kepada Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Jadi orang lumpuh ini bisa sembuh gara-gara nama Yesus, bukan aku, bukan Yohanes. Kira-kira begitu jawaban Petrus. Kemudian mereka kan bertanya, Yesus yang disalib itu? Orang-orang banyak itu mulai bertanya, Yesus yang waktu itu katanya ini ya bangkit dari kubur ya? Disitulah Petrus dan Yohanes bersaksi tentang Injil Kristus, tentang siapa Tuhan Yesus. Dia itu bukan cuma manusia biasa, dia itu Tuhan yang menjadi manusia, dia Tuhan segala Tuhan, dia sumber kuasa dan segala macam. Diceritakan bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan di situ ternyata ada 5.000 laki-laki yang hari itu bertobat. Adik-adik bisa bayangin 5.000 orang laki-laki yang bertobat. Mungkin juga ada wanita, tapi wanita dan anak-anak tadi dihitung. Ya, banyak sekali orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, ternyata ya hal itu tidak disukai oleh Mahkamah Agama, oleh imam-imam kepala yang waktu itu bertugas. Mereka menyuruh prajurit untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Kemudian mereka dibawa ke pengadilan. Ditanya, Petrus, Yohanes, kamu ini kan orang biasa, cuma nelayan, nggak pernah sekolah, nggak pernah kayak sekolah minggu begini. Kamu ini melakukan ini tuh atas kuasa siapa? Nah, disitulah Yohanes dan Petrus menjawab bahwa mereka melakukan itu dengan kuasa Yesus Kristus yang telah mereka salibkan. Yesus yang sudah mati di kayu salib, Yesus yang telah bangkit, dan Yesus yang telah naik ke surga. Nah, terus mereka sebel tuh. Aduh, si Petrus sama si Yohanes kok malah mengabarkan tentang Yesus, mana orang banyak melihat persidangan itu ya. Nah, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam tahanan, dan Mahkamah Agama, imam-imam yang ada waktu itu, mereka berunding, gimana nih mau menghukum Petrus sama Yohanes? Tapi mereka sebenarnya nggak salah sih, nggak ada pelanggaran apa-apa, kan cuma cerita. Kalau ada orang yang percaya, ya masa bisa dilarang, kan nggak mungkin begitu ya. Tapi ini bahaya kalau banyak orang yang semakin percaya kepada Kristus nih, gara-gara kesaksian mereka. Nah, Mahkamah Agama, imam-imam waktu itu bertugas ya, yang menjabat waktu itu, mereka memikirkan cara gimana caranya supaya hal ini tidak berlanjut, bahwa Petrus dan Yohanes tidak lagi bersaksi di kemudian hari. Nah, akhirnya mereka panggil, sini, dibawa lagi, dikeluarin tuh dari tahanan. Iya, Daru ikut cerita sama lo semuanya ya. Nah, dikeluarin terus dibilang, oke, Petrus, Yohanes, kami Mahkamah Agama tidak akan menghukum kamu, asal kamu jangan cerita-cerita lagi ya tentang Yesus kepada orang lain, kepada orang banyak. Kamu nggak boleh melakukan itu lagi. Kamu tidak akan dihukum. Mengerti gitu? Nah, jawaban Petrus dan Yohanes ini luar biasa. Mereka tidak menolak mereka tidak menolak yang dengan kasar, dengan tidak sopan, tapi mereka menolak dengan sangat bijaksana karena Roh Kudus yang memberi hikmat. Mereka jawab apa? Coba Bapak pikir, mana yang Bapak akan pilih? Kita melakukan kehendak Tuhan, apa melakukan kehendak manusia? Lebih baik menyenangkan Tuhan, apa menyenangkan manusia, Pak? Kurang lebih jawabannya begitu. Wah, Mahkamah Agama, imam-imam itu tidak bisa menjawab. Dan karena mereka melihat sudah ada 5.000 orang yang percaya, itu baru laki-laki. Mereka nggak berani lah menghukum Petrus dan Yohanes. Akhirnya Petrus dan Yohanes dibebaskan, ya. Dan Petrus dan Yohanes kembali kepada murid-murid yang lainnya. Tapi Mahkamah Agama tidak berhenti sampai di situ. Mereka tetap berusaha mencari cara supaya kesaksian seperti Petrus dan Yohanes ini tidak semakin tersebar luas, begitu ya, dan tidak semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus waktu itu, karena mereka nggak mau orang-orang itu percaya kepada Yesus ya. Nah, Petrus dan Yohanes kembali ke kumpulan para murid yang lainnya.
dan mereka menceritakan apa yang mereka alami. Tentu para murid itu sudah berpikir ya, sehari sebelumnya gitu ya, ini Petrus sama Yohanes kemana sih? Masa ke bait Allah nggak pulang-pulang ke gereja, lama banget gitu ya. Dan mungkin mereka sudah mendengar kabar bahwa Petrus dan Yohanes ditangkap gara-gara mereka melakukan mujizat atas nama Yesus dan gara-gara mereka bersaksi tentang nama Tuhan. Wah, disitulah para murid yang lainnya mengalami ketakutan. Siapa yang nggak takut kalau nanti diuber-uber? Coba kamu, mau nggak hidupnya nggak tenang? Kesini takut, kesana takut ketemu mahkamah agama, takut ketemu prajurit. Nanti kalau diincar, ditangkap gimana gitu kan? Orang kita tinggal di rumah gara-gara corona aja nggak enak, apalagi kalau bisa ditangkap masuk ke penjara ya kan? Nah, jadi mereka murid-murid yang lain juga merasa takut. Tapi puji nama Tuhan, waktu itu murid-murid tidak tinggal dalam ketakutan. Mereka berdoa kepada Allah. Ya, kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat Kisah Para Rasul 4 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Adik-adik buka dulu yuk. Kisah Para Rasul 4 ayat 24 sampai 30. Oke, yang masih mencari bisa di pause dulu. Kalau yang sudah ketemu nanti bisa lanjutin lagi videonya. Oke. Nah, adik-adik baca bersama Lause yuk. Kisah Para Rasul 24 ayat 30, tapi bareng-bareng aja ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Maksudnya murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Katanya, ini doanya mereka nih. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa musuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, inilah doa mereka ya. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi waktu itu para murid berdoa, Tuhan, kami ini takut kalau mau bersaksi tentang Engkau, takut diancam, takut nanti ditolak sama orang ya, takut nanti dianiaya gitu ya. Tapi Tuhan, kami mau bersaksi, tolong kasih kami kekuatan dan keberanian. Nah, akhirnya setelah mereka berdoa, Roh Kudus memberikan mereka keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga mereka tidak lagi takut meskipun mereka diancam, dianiaya, ataupun ditolak oleh orang-orang yang mereka beritakan firman. Dan adik-adik, sikap mereka itu, kita sebagai anak Tuhan, hari ini pun kita harus tetap berdoa kepada Tuhan supaya hidup kita senantiasa berani untuk memberitakan firman Tuhan. Karena pemberitaan firman Tuhan itu bergantung kepada pertolongan Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan. Kita harus berdoa, hanya Roh Kudus yang bisa memberi kita keberanian, kemampuan untuk bersaksi ya. Nah adik-adik, ayat yang terakhir yang langsung aja kita baca ada di layar adik-adik, terambil dari Amsal pasal yang ke-18 ayat yang 10. Kita baca bersama-sama ya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi kalau adik-adik lagi cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain dan adik-adik takut, ya adik-adik ingat, ada Allah, Dia adalah menara yang kuat, Dia adalah tempat perlindungan, tempat buat kabur gitu ke Tuhan aja ya. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan menyertai kita, pada siapa kita harus takut? Ya
ada, nggak usah takut ya. Apalagi waktu kita memberitakan firman. Mungkin adik-adik punya keluarga, saudara, atau orang tua yang belum percaya Tuhan. Nah, adik-adik harus tetap memberitakan firman, harus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Ya, tidak ada jalan lain menuju hidup yang kekal kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Adik-adik harus berani menyampaikan itu kepada siapapun, orang tua, keluarga, saudara-saudara, teman-teman, siapapun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi ingat, adik-adik akan melakukannya bersama dengan Allah Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus lah yang memberi kita keberanian, kemampuan untuk hidup bersaksi, supaya kita tetap teguh di dalam iman, supaya kita tetap membagikan kasih kepada dunia, dan kita tetap bersaksi tentang Kristus. Jadi sepanjang hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki hidup yang terus bersaksi. Adik-adik mau ya, supaya orang lain juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat mereka? Mau? Kalau gitu, mari kita bersaksi bersama-sama. Oke, yuk langsung aja kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong bantu kami Tuhan, kalau kami suka takut, suka deg-degan, suka bingung mau ngomong apa ketika kami harus bersaksi kepada orang tentang Engkau. Tolong kami Allah Roh Kudus, beri kami keberanian, beri kami kekuatan, kemampuan, supaya dalam hidup kami menceritakan siapa Engkau Tuhan, dan mereka boleh menjadi percaya. Kiranya kami memiliki hidup yang bersaksi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami takut, kami tidak mampu, tapi kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami untuk menjalankan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum berakhir, langsung memberikan sedikit pengumuman. Yang pertama, ibadah online kita tetap pada pukul 8.30, setengah 9 di setiap hari Minggu. Adik-adik harus on time, pakai baju yang baik, sudah siap ya, dan ikuti dengan hormat, dengan sungguh-sungguh ya, tidak main-main, tidak ngobrol, tidak sambil makan, tidur, apalagi main games gitu ya. Yang kedua, karena masih online ibadahnya, jadi adik-adik bisa memberikan persembahan lewat scan barcode yang ada QR gitu ya, atau bisa transfer rekening, atau nitip sama orang tua adik-adik yang ibadah ke gereja secara langsung ya, pakai amplop. Dan harus ingatkan, besok hari Senin dan hari Rabu ada sekolah Injil liburan atau SIL ya, yang diadakan di gereja jam 8 sampai jam 1. Tolong datang ke gereja on time ya, dan nggak usah percaya, adik-adik akan mendapat berkat yang luar biasa dari acara sekolah Injil liburan atau SIL ini. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.